jujur li banget. Tadi tuh sebenarnya aku tuh kayak kesel, tapi kalau kalian pikir itu kan kayak ya udah sih Ce, emang cetannya mager ya ketemu anak Geno. Sebenarnya bukan itu kan. Sebenarnya bukan itu permasalahannya gitu. Tapi keselnya tuh dapet gitu. Keselnya tuh bukan karena aku mau ikut join Komsel Genonya, tapi yang aku keselin tuh kayak aku kan kayak pengen di ngerti dong, ngertiin gue dong, gue kan baru nyampe, lo tuh kalau apa-apa tuh ngomong jauh-jauh hari. Tapi kan kalian juga yang mikirnya ngertiin gue dong, gue tuh kan lagi skripsian, sedangkan lo lagi luang gitu. Terus ternyata pas kalian nyuruh bahas berteman, itu pun aku alamin gitu. Nah, terus aku tanya kan, yaudah bahannya kalian kayak gimana gitu. Ya udah, akhirnya aku baca tuh bahan kan. Tapi yang jadi sedih akunya gitu, aku langsung kena ke Koleon, aku langsung kayak oke Koleon bisa, aku bilang gitu kan pas aku baca bahannya. Nah, apa sih maksudnya berteman itu gitu. Balik lagi ke penciptaan asik, aku sambil bawa sisir baru buat kalian. Ini sisir ajaib ya guys, yang kata di TikTok bagus katanya ya. Jadi karena aku lagi rajin-rajin nyisiran, terus mau pamer aja bawa-bawa. Nah jadi tuh jadi tuh kan kita sering banget ya baca ayat yang di bukan baca ayat, bahkan kayak sering banget di Komsel tuh kita ngebahas soal Neshama gitu kan. Kayak aku yakin anak Geno tuh udah pintar karena kalian tuh udah dari, kalau kata bokap aku ya kan, kata Kak Ais tuh dari Jenny segini gitu, dari Jenny di bawah gitu kan. Kalian tuh udah mempelajari kalau manusia tuh punya roh atau Neshama gitu kan. Neshama ini sebenarnya punya tiga komponen gitu. Ada pikiran, perasaan, kehendak gitu kan. Nah, tiga hal ini tuh sebenarnya aspek yang Tuhan izinin ada di dalam hidup kita, dalam diri kita gitu. Tujuannya apa? Supaya kita tuh bisa punya tiga aspek ini yang sama dengan Tuhan gitu. Maksudnya kita tuh bisa ngerti nih kenapa Tuhan tuh izinin hal ini terjadi, kenapa Tuhan buat begini, Tuhan buat begitu gitu. Cuman kan seperti yang kita ketahui juga ya, kayak waktu Adam jatuh dalam dosa gitu kan. Jelas banget manusia tuh yang milih untuk gak jadi sama gitu sama Tuhan. Artinya manusia tuh jadi nggak ngerti maunya Tuhan tuh apa. Contohnya kayak gini, misalkan aku pakai contoh di diri aku deh, misalkan saat ini nih umur aku 19 tahun. Orang sekitar aku, lingkungan sekitar aku menganggap bahwa wajar gitu pacaran umur 19 tahun gitu kan. Punya pikiran kalau pacaran di umur 19 tahun tuh hal yang lumrah gitu kan. Tapi waktu aku belajar di Komsel, ternyata pacaran di umur 19 tahun belum tentu wajar menurut Tuhan. Nah, artinya kan ada perbedaan pikiran antara apa yang biasanya aku dengar sama apa yang Tuhan pikirin tentang aku gitu kan. Nah, ini yang membuat kita tuh jadi sering gak ngerti maunya Tuhan tuh apa. Contoh lagi nih, misalkan eh, keinginan aku waktu dulu, aku pengen banget sekolah di Santa Ursula. Kalian tahu Santa Ursula kan, yang isinya cewek semua. Terus dulu tuh aku bener-bener pengen banget karena kayak princess gitu kan. Kalian tahu film Barbie Princess Charm School gak sih? Nah, aku tuh mengandai-andaikan, aku tuh mengandai-andaikan ini keren deh kalau sekolah di Santa Ursula gitu kan. Karena Santa Ursula tuh kayak di film Barbie gitu, semua cewek, semua pakaiannya sama, ada sepatunya sendiri gitu-gitu kan. Tapi Tuhan belum tentu gitu mau atau punya kehendak aku sekolah di Santa Ursula gitu. Tapi waktu aku punya keinginan aku pengen di Santa Ursula, itu kan keinginan yang terbangun ya dari apa yang aku lihat dari film Barbie itu gitu. Jadinya keinginan aku sekolah di asrama perempuan gitu kan. Nah, perbedaan kehendak ini nih yang bilang, yang bikin kita tuh sering bilang kayak, gue gak ngerti deh maunya Tuhan tuh apa. Waktu aku gak dapat di Santa Ursula, eh, waktu aku gak dapat di Santa Ursula, aku tuh bener-bener kayak kecewa gitu kayak, kenapa Tuhan gak izinin aku sekolah di sini? Mungkin teman-teman juga yang lagi nyari sekolah gitu, awal-awal nyari sekolah, pasti ada dong perasaan yang kayak pengennya SMA di sini, SMP di sini gitu kan. Tapi waktu Tuhan gak izinin, kelihatannya Tuhan tuh gak bikin kamu sekolah di tempat yang kamu mau gitu. Pasti sekecil apapun itu rasa kecewa kamu tuh pasti ada gitu. Itu yang membuat kita tuh jadi apa sih, yang aku gak ngerti
Tuhan tuh mau bicara apa gitu kan. Ya nggak bisa disalahin juga karena semenjak manusia jatuh dalam dosa, yang nggak sama inilah karena manusia jatuh dalam dosa, jadi kehendak pikiran dan perasaannya tuh kebentuk bukan berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya Tuhan gitu. Kita punya pandangan kita sendiri, kita punya keinginan kita sendiri yang nggak sama sama apa maunya Tuhan. Makanya waktu kita sama-sama belajar di Komsel ini, kita kan lagi sama-sama belajar nih, mau tahu apa maunya Tuhan di hidup Jenny, Putri, di hidup Karin gitu. Karena pasti kegagalan-kegagalan atau hal-hal yang membuat kita kecewa pasti ada aja yang membuat kita ngomong, aku nggak ngerti maunya Tuhan apa gitu. Makanya penting banget belajar untuk tahu maunya Tuhan supaya komponen pikiran, perasaan, kehendak kita itu bisa sejalan gitu sama yang Tuhan pikirin, Tuhan rasain, dan Tuhan hendakin gitu kan. Buat aku nih, dari perjalanan aku ngumulin bahan ini juga, ada 2 poin yang aku tekenin gitu, buat diri aku juga gitu. Kenapa sih Tania lo tuh perlu banget belajar tahu maunya Tuhan, belajar sama dengan Tuhan gitu kan. Pertama, tanpa Tuhan mau sehebat apapun kita, punya pencapaian sekeren apapun, punya semua yang dunia anggap baik, membahagiakan, kita tuh nggak akan pernah merasa puas. Ingat yang Kak Ais, aneh banget yang ngomong papa sendiri Kak Ais. Ingat yang kayak Kak Ais ngomongin juga di retret gitu kan. Kalau manusia tuh nggak disetting buat bahagia. Awal aku bertanya-tanya, kenapa? Kenapa manusia nggak disetting buat bahagia? Ya karena manusia punya 3 komponen tadi. Punya pikiran, perasaan, kehendak yang tujuannya diciptakan selaras dengan pikiran, perasaan, dan kehendaknya Tuhan. Kenapa dibikin Tuhan mau selaras? Supaya bisa jadi rekan sekerja gitu. Jadi perasaan haus validasi, haus pengakuan, haus ingin itu, haus pengen itu sebenarnya muncul karena kita tuh nggak punya rasa sepaham gitu sama Tuhan. Kita ngejar sesuatu yang kita tuh nggak disetting gitu. Ibaratnya kayak kamu nggak nemuin gitu, kayak apa ya? Kayak kayak suatu benda tuh nggak menemukan tujuannya diciptakan gitu kan. Nah, waktu kita punya beda perasaan dan beda kehendak itu, pasti kita nyari puasnya di hal yang lain gitu. Padahal manusia di setting Tuhan itu buat nyari puas waktu kita ngerti dan lakuin kehendaknya dia. Karena penciptaan manusia ada tujuannya supaya manusia bisa jadi rekan sekerja Allah. Kita di setting bukan untuk bahagia ya teman-teman. Ini tuh benar-benar kayak aku juga merenungin ini tuh kayak apa iya gitu kan. Karena kita yang di usia muda pasti kan pengennya hidup tuh ya mulus-mulus aja ya kan. Kayak ya udah bisa ke sini bisa ke sana, ngikutin ini ngikutin itu gitu kan. Tapi ternyata waktu kita belajar ngikutin bukan maunya kita mau belajar ngikutin inginnya Tuhan, kehendaknya Tuhan, perasaannya Tuhan, malah di situ kita bisa nemuin bahagia yang sesungguhnya gitu kan. Itu kenapa penting banget untuk kita tuh nyamain pikiran perasaan kita sama Tuhan supaya kita terkoneksi sama maunya dia dan kita bisa nemuin bahagia kita di dalam Tuhan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua yang aku ngeh banget kenapa penting belajar sama dengan Tuhan. Karena waktu kita belajar nemuin kehendak Tuhan nih teman-teman, kita kan jadi mau gak mau yang ngelakuin apa yang kita tahu ini gitu. Sesederhana eh, kita tahu nih nggak boleh nyontek misalkan. Tapi kan kalau di sekolah yang udah nggak boleh nyontek aja, kita nggak tahu landasannya apa. Tapi waktu kita di Komsel, kenapa sih nggak boleh nyontek? Itu kan di breakdown gitu kan. Ya kamu kan gini-gini, gini-gini, gini. Pasti tahu dong di Komsel diajarin bukan sekedar moral kan, tapi lebih kepada motivasi hati gitu. Nah, waktu kita belajar itu dan kita belajar lakuin, sebenarnya kita tuh lagi mempertahankan gairah untuk hidup benar gitu. Dan waktu keinginan benarnya ada, itu membuat pola yang terus-menerus membuat kita tuh jadi murni. Nah, nanti kalau kita udah murni nih, motivasi kita tuh juga murni untuk bersikap kesesama. Misalkan aku lagi kesel sama Jenny gitu kan. Gara-gara misalkan apa ya yang sering terjadi. Kan Jenny
kelamaan tadi mandinya gitu kan. Kalau udah mau komsel nih jam 6, Jenny tahu komsel tuh jam 6. Ini sekalian kesel beneran enggak ya Jen? Ini tahu nih komsel jam 6 gitu. Tapi dia nggak mandi dari tadi gitu kan. Dia mandinya lama gitu. Nah, cuman kan aku udah punya pengertian nih. Oh, mungkin Jenny tadi abis belajar, misalkan ya nggak tahu deh lu abis ngapain misalkan, atau abis bantu-bantu di rumah, jadi baru sempet mandi gitu kan. Itu kan pengertian itu bisa, ibaratnya kalau kata orang orang luar ya, eh ibaratnya kalau kata orang luar positive thinking gitu ya. Positive thinking itu kan keluar waktu aku berusaha memposisikan diri aku di posisi Jenny gitu kan. Aku punya motivasi murni gitu. Aku punya pikiran tuh murni. Nah ini kan yang memurnikan ini tuh nggak bisa kalau kita nggak punya pengertian yang benar gitu. Kita nggak bisa gitu mengerti sesama kita kalau kita nggak punya isi yang buat kita bisa ngertiin dia gitu kan. Makanya penting belajar di komsel, belajar sama sama Tuhan supaya kita tuh bisa ngeliat teman kita sama Tuhan tuh ngeliat mereka. Jadi aku ngeliat Jenny tuh seperti apa sih yang Tuhan lihat di Jenny gitu. Sesederhana Jenny telat mandi. Sebenarnya kan sederhana ya, kayak tadi aku sama Koleon gitu kan. Sederhana sih, cuma minta tolong bawain sharing aja di Geno gitu. Tapi kalau aku nggak ngeliat pakai sudut pandang Tuhan gitu kan, aku bete sama kalian karena kayak ngerasa kalian nggak ngertiin aku gitu. Itu hal-hal kecil kayak gitu yang melatih kita tuh waktu kita belajar waktu kita belajar sama sama pikirannya Tuhan itu melatih kita juga gitu belajar sama dengan artiin sesama kita gitu kan. Inilah yang kita bisa sebut menyelamatkan hubungan ke teman. Di poin kedua ini sebenarnya tuh lebih rumit sih teman-teman karena kasusnya nggak mungkin sesederhana aku bete Jenny mandi aja gitu ya. Ada banyak kasus yang makin lama tuh makin besar yang kebiasaan teman kita yang jelek lah, yang susah kita ngertiin. Kayak Putri sama Jenny gitu kan, temennya udah dari kecil-kecil kan, nggak mungkin nggak berantem. Kayak tadi malam aja Kak Kara tuh sampai bilang ke aku, ini Jenny Putri lagi berantem nih gara-gara apa sih aku nggak tahu. Gara-gara Putri ketabok sama Jenny. Kalau Putri nggak pakai kasih gitu kan. Kalau Putri nggak pakai kasih, mungkin Putri emosi gitu kan. Ini orang nggak jelas gitu kan. Alah, akur banget. Karena tuh manusia yang punya kodrat dosa ya, teman-teman, itu lebih gampang baik sama orang yang baik sama dia. Makanya sering banget ngapain lah gue baik sama dia, orang dia aja ngejahatin gue. Sedangkan di kekristenan itu ditekenin gitu. Kalau manusia itu harus punya sikap yang baik ke orang yang gak baik ke dia. Dan itu susah. Kalau kita sering dengar di komsel atau di retret kemarin atau Kais yang ngomong gitu, kalau baik sama orang yang baik ke kita itu manusiawi, tapi baik ke orang yang gak baik ke kita itu ilahi. Makanya untuk bisa baik ke semua orang dengan punya motivasi murni yang tadi aku bilang, itu butuh pengertian di mana pengertian itu kita sama pikiran, perasaan, kehendaknya Tuhan. Kayak di Kejadian 1 ayat 26, kita kan udah tahu ya, ada Selem dan Demut. Nah, Tuhan tuh sebenarnya ibaratnya tuh cuma ngasih komponennya aja mentahannya. Cuma kasih pikiran, perasaan, dan kehendak gitu. Tapi akan seperti apa jadinya pikiran dan perasaan dan kehendak kita, itu tergantung dari pilihan kita. Tuhan kasih kehendak bebas. Jenny mau bentuk kayak gimana pikirannya, Putri mau bentuk kayak gimana, kehendaknya Karin mau bikin kayak gimana, perasaannya gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kita punya nggak kerelaan hati untuk belajar sama dengan Tuhan? Kenapa sih penting banget belajar sama dengan Tuhan? Ya 2 poin ini. Yang pertama kita bisa menemukan kebahagiaan kita dalam Tuhan. Yang kedua, kita bisa belajar melihat, kalau bahasa retret kemarin, kita bisa belajar melihat Kristus yang ada dalam sesama kita. Sederhananya gini teman-teman, waktu Adam dikasih tugas pertama gitu dalam mengelola bumi, sebenarnya kan dia butuh ya ngerti maunya Tuhan. Apa sih yang Tuhan suruh kelola gitu? Kasih nama hewan, kan gak sesederhana itu gitu kan. Karena Tuhan yang ciptain bumi ini, Adam tuh cuma dijadiin kepanjangan tangan gitu kan. Kalau Adam gak nanya sama Tuhan, Adam gak paham gimana caranya ngelola
dunia ini. Sama kayak kita. Waktu kita nggak tanya Tuhan bagaimana bersikap ke teman kita yang merupakan ciptaan Tuhan, kita nggak akan ngerti caranya memperlakukan teman kita. Karin diciptain sama Tuhan gitu. Aku diciptain sama Tuhan. Waktu aku sama Tuhan, aku jadi tahu bagaimana aku menyikapi Karin. Karena Tuhan tahu bagaimana bersikap ke Karin. Karena Tuhan yang ciptain Karin. Waktu aku sama Tuhan, aku jadi tahu bersikap ke Karin. Hubungan aku sama Karin juga jadi sama gitu. Karena kita nggak bisa jalan sendiri, teman-teman. Kehebatan aku, kehebatan Jenny, Putri, Karin, Esen yang baru masuk gitu kan, Gracia gitu kan. Itu beda-beda. Kemarin di retret juga Kak Raymond, Kak Yosua, Kak Rufus gitu. Itu udah jelasin masalah talenta kan. Gimana setiap kita tuh punya kepercayaan, kelebihan yang beda-beda gitu. Kita punya kemampuan yang beda-beda gitu. Dengan pengertian dan kemampuan yang beda-beda itu, kita butuh teman kita. Gitu. Tapi kita nggak bakal bisa jalan bareng kalau kita nggak sama. Dan kita bisa sama waktu kita ngerti kehendak Tuhan. Ngerti kehendak Tuhan lewat belajar. Gitu. Nah, gunanya apa sih? Kita tuh sama dengan teman juga, Kak, Ceh. Kenapa sih penting banget? Kayaknya di Wanekti ditekenin banget gitu. Untuk jadi sama ini gitu kan. Karena untuk ngerti tugas kita masing-masing nih, yang Tuhan izinin ada di hidup kita, panggilan khusus kalau kata Kak Yosua gitu kan, itu perlu hubungan dengan Tuhan gitu. Jangan harap kita bisa punya hubungan dengan sesama kalau kita nggak mulai nyamain pikiran dan perasaan kehendak kita dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan itu membiasakan kita sekehendak atau ngikutin apa yang Bapak suruh. Sama aja kita tuh membuat sifat baik kita tuh bertambah. Membuat mood kita tuh berkualitas gitu. Membuat pikiran, perasaan, kehendak kita tuh semakin berkualitas. Kalau 3 komponen kita itu berkualitas, sama aja hidup kita berkualitas gitu. Dan kalau kita punya respon yang berkualitas, respon kita ke sesama juga berkualitas. Dan menjadi sama dengan sesama, membuat kita tuh bisa nyelesain tugas-tugas yang Tuhan kasih. Tugas di hidup Karin apa, tugas di hidup Jani apa, tugas di hidup Gracia apa. Ini yang nggak mampuin kita tuh bisa hidup tuh saling berdampingan. Kalau di IPS, manusia tuh makhluk sosial gitu ya. Karena belajar menerima itu kita bisa lakuin kalau kita bisa ngelihat Kristus yang ada dalam teman kita gitu. Jadi sebagai sejahat dan sejelek apapun teman kita bisa ngelihat dia sebagai orang yang sama kayak kita. Karena kita punya pikiran, perasaan, kehendak yang Tuhan kasih ke kita, dan kita sama nih pikiran, perasaan, kehendaknya sama Tuhan, terus kita respon itu ke teman kita gitu. Intinya, belajar sama-sama dengan Tuhan itu menyelamatkan 2 hal di hidup kita. Nyelamatin diri kita untuk nemuin bahagia di dalam hubungan tanpa harus mencari bahagia dari yang lain. Dan kedua, nemuin bahagia untuk kita bisa berteman. Karena kita bisa ngelihat Kristus yang ada dalam teman kita. Jadi itu aja sharing aku. Selamat menjadi sama.